Halo adik-adik, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN Kimia tentang materi sifat koligatif larutan. Bagaimana soal dan pembahasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Soal yang pertama, soal ini merupakan materi sifat koligatif larutan dengan materi tekanan osmotik. Apa saja yang diketahui? Diketahui massa elektrolit A2B3 sebanyak 3 gram dengan volume larutan sama dengan 1 liter atau setara dengan 1000 mili. Kemudian, kita diberitahu nilai tekanan osmotik larutan sebesar 1,5 atm dengan suhu sama dengan 27 derajat Celcius atau setara dengan 300 Kelvin. Dengan nilai tetapan R sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa nilai Mr dari elektrolit A2B3. Bagaimana cara menjawabnya? Kita di sini diberitahu bahwa senyawa tersebut adalah senyawa elektrolit. Maka A2B3 harus kita uraikan menjadi ion-ion penyusunnya. A2B3 akan terurai menjadi 2A3+ ditambah 3B2+. Sehingga dari jumlah ion ini kita bisa mengetahui nilai N elektrolit A2B3 sebanyak 5. Senyawa A2B3 ini terdisosiasi sempurna sehingga diperoleh nilai alfa sama dengan 1. Dari nilai N dan alfa yang diperoleh, kita harus mencari nilai I larutan atau nilai faktor Van Hoff. Nilai I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Sehingga nilai I sama dengan 1 ditambah 5 kurang 1 kali 1. Sehingga nilai I diperoleh sama dengan 5. Kemudian, kita masukkan ke rumus penentuan tekanan osmotik, di mana rumus penentuan tekanan osmotik adalah Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Di mana Pi itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter dikali R dikali T dikali I. Nah, untuk mendapatkan nilai Mr dari A2B3, kita masukkan masing-masing nilai yang sudah diketahui. Nilai Pi itu sebesar 1,5 atm sama dengan nilai gram itu adalah massa elektrolit A2B3 sebesar 3. Kemudian yang dicari adalah nilai Mr dari A2B3 dikali 1000 per
volume larutan. Volume larutan sebanyak 1000 mili. Dikali nilai R atau ketetapan gas ideal itu sebesar 0,082 dikali suhu 300 Kelvin dikali nilai I sama dengan 5. Kemudian dari sini kita bisa mencoret ini sama dengan 1. Kemudian diperoleh nilai MR itu sama dengan 3 dikali 0,082 dikali 300 dikali 5 per 1,5 atm. Sehingga diperoleh nilainya sama dengan 369 per 1,5. Sehingga kita dapat memperoleh nilai MR sebesar 246 gram per mol. Dari sini kita peroleh jawabannya adalah pilihan nomor D. Soal selanjutnya, soal ini merupakan materi sifat kualitatif kimia tentang kenaikan titik didih. Apa saja yang diketahui dari soal ini? Diketahui larutan A itu merupakan larutan BaCl2 yang memiliki massa sama dengan 4,16 gram dengan nilai MR sebesar 208 gram per mol. Kemudian massa pelarut dari larutan A itu sebanyak 2 kg air atau setara dengan 2000 gram. Selanjutnya diketahui larutan B merupakan senyawa zat organik dengan massa sebesar 15 gram. Dengan massa pelarut larutan B sebanyak 1 kg air atau setara dengan 1000 gram air. Selanjutnya, dari soal kita tahu bahwa delta TB larutan B itu sama dengan 2 kali delta TB larutan A. Sehingga yang ditanya adalah berapa nilai MR dari larutan B. Bagaimana cara menjawabnya? Dari soal tadi diketahui bahwa nilai delta TB-nya B itu sama dengan 2 kali delta TB-nya A. Sehingga delta TBB sama dengan 2 kali delta TB larutan A. Nah, dari pernyataan ini kita bisa masukkan rumus masing-masing dari delta TB larutan B dan delta TB larutan A. Untuk delta TB larutan B, karena larutan B merupakan zat organik, sehingga rumusnya menjadi molal dikali Kb. Sama dengan 2 dikali delta TBA. Nah, karena A diketahui bahwa A itu merupakan larutan BaCl2, di mana larutan BaCl2 itu merupakan larutan elektrolit
sehingga akan terurai menjadi ion-ion Ba2+ ditambah 2Cl-. Nah, dari ion-ion ini kita bisa mendapatkan nilai N dari senyawa tersebut sebanyak 3. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff sama dengan I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Sama dengan 1 ditambah 3 dikurangi 1 dikali alfa. Alfa karena dia terdisosiasi sempurna atau karena di dalam soal tidak diketahui nilai alfa, itu kita anggap nilai alfanya itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa peroleh nilai I sama dengan 3. Nah, lanjut ke pembahasannya. Delta TBA rumusnya adalah molalitas dikali KB dikali I. Nah, karena nilai KB itu merupakan KB air, dari larutan B dan larutan A mempunyai pelarut yang sama, yaitu air, maka nilai KB itu bisa kita coret. Selanjutnya, nilai molalitas itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per P sama dengan 2 dikali gram per mr dikali 1000 per P dikali I. Nah, sekarang tinggal kita masukkan apa saja yang diketahui. Dari larutan B, diketahui massa dari larutan B itu adalah 15 gram. Yang ditanya adalah MR dari larutan B, kemudian dikali 1000 dibagi massa larutan B, massa pelarut dari larutan B. Massa pelarut dari larutan B itu sebanyak 1000 gram. Sama dengan 2 dikali gram dari larutan A. Massa dari larutan A itu sebesar 4,16 gram dengan MR 208 gram per mol. Sehingga di sini kita masukkan nilainya 4,16 per 208 dikali 1000 per massa pelarut larutan A. Massa pelarut larutan A itu sebanyak 2000 gram. Dikali I. I larutan A itu sebesar 3. Sehingga dari hasil ini kita bisa menyelesaikannya. Ini habis. Sehingga untuk nilai MR-nya jadinya 15 per MR sama dengan, ini tinggal kita kali keseluruhannya, ini hasil kalinya sebesar 0,06, sehingga akan kita peroleh nilai MR dari larutan B itu sama dengan 15 per 0,06 sama dengan 250 gram per mol. Dari jawaban ini diperoleh jawabannya adalah B.